Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah aspek material atau substansial. Itu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian aspek formal atau prosedural, yaitu kaitannya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Nah, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas yang baik. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri dari asas formil dan asas material. Asas formil yang pertama adalah asas tujuan yang jelas. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Kemudian asas organ atau lembaga yang tepat. Maksudnya, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga, asas perlunya pengaturan. Muncul dari sebuah keadaan yaitu banyak sekali terdapat alternatif untuk menyelesaikan masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian asas dapat dilaksanakan. Maksudnya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah dapat dukungan baik secara filosofis, yuridis maupun psikologis sejak tahap penyusunannya. Kemudian ada asas konsensus, yaitu mengidentifikasikan adanya sebuah kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemerintah. Kemudian selain ada asas formil, ada asas material pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari asas terminologi atau sistematika yang benar, susunan yang benar. Kemudian ada asas dapat dikenali, kemudian asas perlakuan yang sama dalam hukum, dan asas kepastian hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Kira-kira bikin aturan ini untuk apa? Jadi harus jelas. Kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk
peraturan perundang-undangan yang berwenang. Kemarin sudah Ibu sedikit jelaskan bahwa misalnya undang-undang yang buat DPR dengan Presiden. Kemudian ada perda. Perda berarti yang membuat adalah DPRD dengan Gubernur. PP berarti yang membuat pemerintah. Jadi jelas siapa yang lembaga yang punya kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. Kemudian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sungguh dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kira-kira undang-undang ini buat apa? Ya, kira-kira udah butuh bikin aturan baru atau belum? Jadi harus ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Manfaatnya apa dibikin undang-undang yang sekarang? Kemudian selanjutnya asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Jadi jangan sampai ada bahasa yang gampang sehingga sulit dipahami dan nanti akhirnya dalam penerapannya akan terjadi kendala karena perbedaan pemahaman. Yang terakhir adalah asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan itu bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, kiranya cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.